Oke, teman-teman, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini untuk tugas kedua saya dalam Lokakarya Pendidikan Profesi Guru untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen tahun 2021 adalah tentang membuat pengembangan materi pembelajaran. Dan prinsip pengembangan materi pembelajaran ada 5 unsur yang harus diperhatikan dan semuanya saling terkait. Yang pertama di sini adalah standar kompetensi lulusan atau SKL. Kemudian yang kedua kompetensi inti atau KI. Yang ketiga kompetensi dasar KD. Yang keempat program tahunan atau PROTA. Yang kelima adalah program semester atau PROSEM. Kemudian untuk kompetensi inti, kompetensi KI 1 spiritual dan KI 2 sikap sosial itu tidak diturunkan ke KD, tetapi perlu ada di dalam tujuan pembelajaran. Kemudian untuk pengembangan materi pembelajaran, di sini satuan pendidikan tempat saya bekerja saat ini yaitu di SMP Negeri 9 Banjarmasin, mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Kemudian untuk kelas yang saya ajar saat ini adalah kelas 7. Semesternya ganjil dan genap untuk 1 tahun. Tahun pelajaran 2021-2022. Untuk kompetensi inti KI 1 spiritual, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 pengetahuan, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI 4 keterampilan, mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kemudian kita lanjutkan di sini kompetensi dasarnya. Indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan model pembelajaran. Untuk KD 3.1 yaitu memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan arti mengampuni, penyelamatan, hakikat dosa, akibat dosa, pertobatan. Yang kedua, menyebutkan ayat Alkitab tentang pengampunan, dosa, dan pertobatan. Yang ketiga, memberikan contoh kasus pengampunan. Yang keempat, memahami hubungan dosa, pertobatan, dan pengampunan. Kemudian tujuan pembelajarannya yang diharapkan di sini adalah yang pertama, siswa peserta didik mengimani, menghayati makna pengampunan dan penyelamatan di dalam Yesus. Yang kedua, bersedia mengampuni. Yang ketiga, memahami makna mengampuni, hubungan pengampunan dengan dosa dan pertobatan. Kemudian materi pembelajarannya untuk semester ganjil. Di sini materi bab yang pertama, indahnya mengampuni. Yang kedua adalah dosa dan pertobatan. Untuk model pembelajaran yang digunakan yaitu discovery. Yaitu inti pembelajaran ini memahami tentang konsep, arti, dan hubungan. Untuk KD 4.1, membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama. Indikatornya, peserta didik bisa menunjukkan contoh kasus yang berkaitan dengan mengampuni. Yang kedua, membuat cerita tentang pengampunan yang pernah dia lakukan atau dia mengalami dia pernah mengalami suatu masalah ketika dia melakukan kesalahan, dia diampuni ya, atau diampuni kesalahan yang dia lakukan. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik
yang pertama dapat membuat clipping berita yang menunjukkan contoh mengampuni. Yang kedua, membuat cerita pengalamannya mengampuni dan saat dia diampuni. Untuk materi pembelajarannya, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana mengampuni. Model pembelajarannya project based learning, yaitu kegiatan yang bisa menghasilkan karya. Untuk KD 3.2, mencari fakta yang berkaitan dengan pemeliharaan Allah terus berlangsung bagi manusia dan alam. Indikatornya, peserta didik menyebutkan bukti penyertaan Allah dalam hidupnya. Yang ketiga, menyebutkan bukti Allah memelihara ciptaannya. Yang ketiga, menjelaskan faktor penyebab kerusakan alam. Tujuan pembelajarannya, di sini peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan bukti penyertaan Allah dalam hidupnya, menyebutkan bukti Allah memelihara ciptaannya. Yang ketiga, menjelaskan faktor penyebab kerusakan lingkungan. Untuk materi pembelajarannya masih di semester yang pertama, yaitu Allah memelihara ciptaannya. Model pembelajaran inquiry dan pembelajaran berbasis masalah. Poin penting yang perlu ditekankan di sini adalah menemukan fakta atau data tentang pemeliharaan Allah atas alam dan data kerusakan lingkungan. Kemudian di sini kita lanjutkan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan model pembelajaran. KD 4.2, melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Indikatornya, peserta didik membuat laporan kegiatan terlibat dalam memelihara alam dan lingkungan hidup, bisa menunjukkan contoh kasus kerusakan alam dan akibatnya dengan membuat clipping berita. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat membuat laporan tentang kegiatan dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Kedua, membuat clipping tentang contoh kasus kerusakan alam dan akibatnya bagi manusia dan lingkungan. Materinya, menjaga dan melestarikan alam, model pembelajaran yang diterapkan, yang bisa dilakukan, pembelajaran berbasis proyek, yaitu mengarah kepada memotivasi peserta didik agar bisa menghasilkan suatu karya. KD 3.3, menganalisis nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Alkitab. Peserta didik dapat yang pertama memahami makna nilai-nilai Kristiani. Yang kedua, menyebutkan macam-macam nilai Kristiani dalam Alkitab. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab. Tujuan pembelajaran, yang pertama, menjelaskan makna nilai-nilai Kristiani. Kedua, menyebutkan macam-macam nilai Kristiani dalam Alkitab. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab. Materi pembelajaran yaitu nilai Kristiani. Kemudian model pembelajaran saintifik, pembelajarannya mengarah pada metakognitif. KD 4.3, membuat karya yang berkaitan dengan praktik hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Indikator, peserta didik dapat yang pertama membuat refleksi tentang perjalanan hidupnya. Yang kedua, membuat daftar dan menjelaskan nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai dengan yang ke-10 dan kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan yang pertama bisa membuat refleksi tentang perjalanan hidupnya atau menilai dirinya sendiri. Yang kedua, menemukan dan menjelaskan nilai-nilai Kristiani dalam Injil Matius pasal 5 ayat 3 sampai 10 dan juga Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Materi pembelajarannya, nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku. Model pembelajarannya, pembelajaran berbasis proyek. Pengintegrasian muatan lokal atau nilai kontekstual ke dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 7. Kompetensi dasar KD dan integrasi muatan lokal ke dalam materi pelajaran. KD 4.1,
membuat karya yang menunjukkan kesanggupan mengampuni diri sendiri dan sesama, kemudian integrasi muatan lokal ke dalam materi pembelajaran yang menunjukkan sikap hidup yang mau dan mampu mengampuni orang yang terbukti bersalah sehingga tercipta suasana persahabatan atau relasi sosial yang harmonis. KD 4.2 melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam dan lingkungan. Kemudian integrasi muatan lokal ke dalam materi pembelajaran, sikap dan tindakan yang peduli dengan lingkungan hidup, ditunjukkan dengan teladan hidup atau pelopor, atau menjadi pelopor gerakan cinta lingkungan hidup. Misalnya dimulai dari hal-hal yang sederhana atau hal-hal yang kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, daur ulang barang bekas, kemudian menanam pohon di halaman rumah, dan juga bisa di lingkungan sekolah. KD 4.3 membuat karya yang berkaitan dengan praktek hidup yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani. Karakter serupa, untuk integrasinya karakter serupa dengan Kristus yang ditunjukkan dalam komunikasi yang sopan santun, membangun relasi sosial yang dilandasi kasih dan buah-buah roh, seperti sikap sabar, rendah hati, tidak sombong, tidak mementingkan diri sendiri. KD 4.4 membuat proyek yang berkaitan dengan sikap rendah hati, atau sikap peduli dan solidaritas. Integrasi muatan lokal ke dalam materi mata pelajaran, yaitu memiliki karakter rendah hati, peduli atau solidaritas sosial yang ditunjukkan dengan perilaku sopan santun, suka mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, berempati dan simpati, rela berbagi atau menolong teman dan orang lain, pada umumnya sesuai dengan kemampuan atau bakat yang dimiliki. Untuk KD 4.5, kompetensi dasarnya membuat program dalam periode tertentu yang menunjukkan disiplin sebagai wujud ketaatan pada firman Allah. Untuk integrasi muatan lokal ke dalam materi mata pelajaran, yaitu memiliki karakter yang suka menghargai waktu, menghargai orang lain dengan tepat janji, membiasakan diri untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, datang dan pulang sekolah tepat waktu, mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, disiplin menggunakan uang untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Kemudian kompetensi dasar atau KD, integrasi materi mata pelajaran pada aktualisasi kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan. Yang pertama yang bisa diambil di sini yaitu di KD 4.2, melakukan berbagai aktivitas yang menunjukkan keterlibatan aktif dalam memelihara alam dan lingkungan hidup. Integrasinya yaitu melatih kesadaran, kepekaan dan komitmen peduli dengan lingkungan hidup melalui kegiatan kepramukaan. KD 4.4 membuat proyek yang berkaitan dengan sikap rendah hati, peduli atau solidaritas. Integrasinya menggunakan kompetensi karakter Kristiani dalam kegiatan pramuka dengan cara menunjukkan praktik kepedulian sosial seperti membantu sesama anggota regu pramuka atau anggota regu lain yang sedang mengalami masalah. Kemudian yang terakhir KD 4.5 membuat program dalam periode tertentu yang menunjukkan disiplin sebagai wujud ketaatan pada firman Allah. Integrasinya melatih, mempraktikkan, dan atau meningkatkan karakter disiplin melalui kegiatan kepramukaan dengan cara sikap dan praktik hidup tepat waktu, tidak boros atau sikap hidup hemat, dan terencana atau terjadwal, melakukan apa yang telah direncanakan dan merencanakan apa yang akan dilakukan. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan untuk tugas yang kedua, yaitu pengembangan materi pembelajaran. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.